Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Diaul Auliah dengan NIM 200808646 dari kelas PP1B Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Kali ini saya ingin membahas mengenai sistem pernafasan pada hewan. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Dwi Mei Ayu Dewandari Pranatami Magister of Science selaku dosen pembimbing, serta kepada teman-temanku yang telah menonton video pemaparan materi sistem pernafasan pada hewan saya pada kali ini. Oke. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai sistem pernafasan pada hewan, saya ingin menyampaikan pengertian dari sistem pernafasan. Sistem pernafasan ialah sistem vital untuk memasukkan oksigen menuju dalam tubuh serta mengeluarkan karbon dioksida keluar dari tubuh menggunakan bantuan alat, yakni organ. Sistem pernafasan pada hewan tergolong menjadi 7 bagian, yang mana serangga, aves, pisces, mamalia, amfibi, dan reptil, termasuk pada vertebrata dan vermes sebagai invertebrata. Yang pertama mamalia. Mamalia bernafas dengan paru-paru. Alat pernafasan pada mamalia terdiri atas lubang hidung, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, paru-paru, dan juga nanti dibantu jantung yang akan mengedarkan ke seluruh tubuh. Gas oksigen masuk ke dalam tubuh mamalia melalui lubang hidung, lalu menuju faring, menuju lareng, menuju bronkus, kemudian menuju paru-paru, kemudian menuju jantung, yang nantinya di dalam jantung akan diedarkan ke seluruh tubuh. Dari jaringan tubuh, gas karbon dioksida diangkut menuju jantung, kemudian menuju paru-paru, dan keluar melalui organ-organ yang sama saat masuknya oksigen tadi, yakni setelah paru-paru nanti akan melewati bronkus, laring, faring, dan lubang hidung. Kemudian burung atau aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru yang terhubung dengan pundi-pundi udara. Alat pernafasan pada burung terdiri atas lubang hidung, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, kantong udara atau pundi-pundi udara, dan paru-paru. Di gambar sebelah kanan terlihat ada anatomi dari burung. Ada keterangannya sudah jelas yang mana lubang hidung, mana trakea, mana kantong udara anterior, kantong udara posterior, paru-paru. Kemudian ini adalah mekanisme burung saat melakukan pernafasan, yakni udara yang mengandung oksigen akan masuk melalui lubang hidung, kemudian menuju trakea, yang nantinya di trakea akan beberapa masuk di pundi-pundi udara dan beberapa masuk di paru-paru. Saat tidak terbang, burung akan menghirup udara sebanyak-banyaknya dan disimpan di dalam kantong udara. Sebaliknya, saat tidak terbang, burung tidak akan menghirup udara, namun burung akan menghembuskan udara yang berasal dari kantong udara dengan secara perlahan melalui pundi-pundi udara. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara, membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar, dan memperkeras suara. Ikan atau pisces. Ikan bernafas dengan insang. Pada ikan terdapat 4 deret insang yang bertumpang tindih di belakang tutup insang. Sistem pernafasan pada ikan terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Insang berbentuk lembaran-lembaran
berwarna merah muda di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan, dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum, memiliki pembuluh darah halus yang berfungsi menyerap oksigen yang terkandung, melepaskan karbon dioksida yang ada pada darah, mengeluarkan garam, serta menyaring makanan. Ini adalah mekanisme dari pernafasan ikan. Ikan bernafas dengan membuka dan menutup mulutnya bergantian dengan insangnya. Air akan masuk saat mulut ikan terbuka, lalu akan menuju rongga mulut ikan, yang mana oksigen dalam air akan masuk melalui proses difusi menuju pembuluh kapiler pada insang. Mulut ikan yang saat ditutup akan membuat insang membuka, dan hal ini akan membuat air dan karbon dioksida keluar melalui lembaran-lembaran insang. Kemudian ada kata atau amfibi. Pada saat berwudu akan bernafas dengan insang, dan setelah berkembang menjadi kata dewasa akan bernafas dengan paru-paru. Alat pernafasan pada kata terdiri atas paru-paru, kulit, dan insang. Perpindahan alat pernafasan kata dimulai saat larva, ia akan menggunakan insang luar. Saat berwudhu, ia akan menggunakan insang dalam, dan saat menjadi kata dewasa akan menggunakan paru-paru dan kulit. Kata dewasa memiliki dua buah kantung berdinding tipis dan juga elastis yang banyak mengandung kapiler darah, dan kedua kantung paru-paru ini biasanya saling berhubungan dengan bronkus. Sistem pernafasan pada kata dimulai dari tenggorokan yang bergerak ke bawah, kemudian menuju rongga mulut yang membesar, yang mana nanti udara akan masuk dalam lubang hidung, kemudian menuju rongga mulut, yang mana nanti membuat lubang hidung menutup serta otot rahang bawah berkontraksi, yang nantinya akan membuat rongga mulut mengecil, kemudian udara akan masuk ke paru-paru, dan di paru-paru ini akan oksigen diikat oleh kapiler darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Fase ekspirasi kata, yakni pada saat otot hyoideus dan otot perut berkontraksi, yang mana nanti akan membuat volume rongga perut mengecil, kemudian udara keluar dari paru-paru. Kemudian ada ular atau reptil. Ular bernafas dengan paru-paru. Alat pernafasan ular terdiri atas lubang hidung, bronkus, dan paru-paru. Sistem pernafasan pada ular melalui dua fase, yakni fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi dimulai saat tulang rusuk mengangkat dan merenggang, yang mana nanti membuat volume rongga dada membesar, dan udara akan masuk ke dalam paru-paru. Fase ekspirasi yakni tulang rusuk saat melemas dan berelaksasi, yang mana akan membuat volume rongga dada mengecil, dan udara akan keluar melalui saluran pernafasan. Ini adalah anatomi ular atau reptil, yang mana sudah jelas ada keterangannya mana paru-paru, trakea, dan lain-lain. Kemudian ada serangga atau insekta. Serangga bernafas dengan trakea. Sistem pernafasan pada serangga ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase inspirasi,
fase pertukaran gas, dan fase ekspirasi. Alat pernafasan serangga berupa trakea. Trakea yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Ini adalah mekanisme pernafasan pada serangga. Dimulai saat menarik nafas, otot belalang atau serangga pada kerangka luar akan mengendur. Kemudian hal ini membuat tubuh mengembang, yang mana nanti udaranya akan masuk ke trakea. Kemudian menuju trakeal, lalu pada sel-sel tubuh. Pada otot belalang atau serangga pada kerangka luar berkontraksi akan membuat tubuh mengempis. Lalu udara dari trakea akan menjadi terdesak yang nantinya akan menuju pada spiracle untuk dikeluarkan. Ini adalah anatomi dari serangga, yakni ini diwakilkan oleh belalang, yakni terlihat jelas yakni mana kantung udara, mana trakea, mana trakeola, dan mana sel tubuh. Kemudian ada cacing atau vermes yang mana termasuk dalam kelompok invertebrata. Cacing bernafas menggunakan kulit. Pada cacing, pertukaran gas atau pernafasan terjadi pada permukaan tubuhnya, yakni integumen. Kulit cacing tanah banyak mengandung kapiler darah dan kelenjar lendir. Lendir ini berfungsi untuk menjaga kulit cacing agar selalu basah sehingga memudahkan oksigen berdifusi melalui kulit. Ini adalah mekanisme pernafasan cacing, yakni O2 dan CO2 di udara akan masuk ke kapiler darah pada kulit. O2 diikat melalui oleh hemoglobin, lalu darah diedarkan ke seluruh tubuh yang mana menghasilkan karbon dioksida, lalu karbon dioksida tersebut berdifusi melalui kulit. Kemudian penyakit yang menyerang pada sistem pernafasan pada hewan. Di antaranya adalah distemper. Pada umumnya penyakit ini disebabkan oleh virus dan sangat sering terjadi pada anjing. Penyakit ini merupakan penyakit menular dan menyerang mukosa saluran pernafasan. Cara penularannya, penyakit ini adalah melalui airborne dan aerosol droplet dengan terhidupnya udara yang telah tercampur oleh virus ini. Kemudian ada felin viral dinotracheitis merupakan penyakit yang sering disebut sebagai flu pada kucing dan ditularkan oleh kucing yang sehat maupun kucing yang sakit. Penularan ini bisa dilakukan dengan kontak terhadap alat-alat, tempat makan, dan minuman. Gejala yang sering ditemukan adalah batuk, demam tinggi, nafsu makan hilang, dan berat badan menurun, serta pilek, bersin-bersin, mata merah atau bengkak, dan berair pada kelopak mata, serta adanya kerak-kerak di bagian kelopak mata. Kemudian ada CRD atau Chronic Respiratory Disease. Penyakit CRD ini merupakan penyakit menular menahun yang terjadi karena adanya infeksi dari bakteri. Bakteri yang paling sering menyebabkan penyakit ini adalah Mycoplasma gallisepticum.
Hewan yang biasanya terserang penyakit ini yakni ayam dengan gejalanya yang terlihat ada antara lain keluar lendir dari hidung, mengorok, dan terkadang susah bernafas. Peradangan pada organ pernafasan seperti trakea, paru-paru, kantong udara, pada selaput jantung atau perikarditis, pada selaput hati atau perihepatitis, dan rongga perut atau peritonitis. Kemudian ada korisa. Pada umumnya, penyakit pada sistem pernafasan hewan ini menyerang ayam layar ataupun ayam broiler. Penyakit ini sangat mudah menular dengan angka kematian 20% dan kesakitan 100%. Pada umumnya, penyakit ini disebabkan oleh bakteri Haemophilus paragalinarum. Maaf, di sini ada salah penulisan, seharusnya ditulis dengan miring. Lanjut. Ciri khas dari penyakit ini biasanya menyerang pada rongga hidung dan sinus infraorbitalis sehingga menyebabkan peradangan pada sinus, kebengkakan pada muka, dan muncul leleran pada hidung dengan bau yang khas, bisa amis hingga busuk. Oke, terima kasih telah menonton video pemaparan materi saya mengenai sistem pernafasan pada hewan. Saya memohon untuk kritik sarannya bisa dituliskan pada kolom komentar. Manusia tempatnya salah, benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya adalah Diva Diaul Aulia selaku kreator dari video pemaparan sistem pernafasan pada hewan tadi. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video pemaparan saya sampai akhir video ini. Dan di sini saya ingin menyampaikan mengenai rujukan dari video yang saya buat tadi. Video tadi merujuk pada buku biologi kelas 11 untuk SMA dan MA karya Purnomo Sudjini T. Joko dan S. Hadi Susanto 2009 pada Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, serta buku Biologi edisi kelima jilid kedua John W. Kimball karya Haji Siti Swetarmi Tejitro-Somo Nawangsari Sugiri yang mana diterbitkan oleh penerbit Erlangga, serta literasi-literasi yang lain yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Sekian dari video pemaparan materi saya hari ini. Jika kalian suka, jangan lupa like. Dan mohon untuk kritik dan sarannya silakan diterakan pada komentar. Jangan lupa subscribe teman-teman. Assalamualaikum.